Pernah kebayang nggak sih punya rumah yang desainnya itu bersih, modern, tapi sekaligus nyatu banget sama alam? Tempat di mana cahaya matahari sama angin sepoi-poi itu bukan cuma lewat, tapi jadi bagian dari desainnya. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng langkah demi langkah gimana caranya mewujudkan rumah impian kayak gini. Oke, perjalanan kita bakal kita bagi jadi 4 tahap. Kita mulai dari filosofinya dulu, terus kita coba gambar denahnya, lanjut kita bentuk tampilannya pakai atap dan cahaya, dan yang terakhir, tentu aja, kita hitung-hitungan biayanya. Siap? Pertama-tama, kita harus paham dulu kenapa sih gaya modern tropis minimalis ini kok kayaknya menarik banget. Apa sebetulnya inti dari gaya desain ini? Kuncinya itu cuma satu kata, harmoni. Jadi ini bukan sekedar bangun rumah di negara tropis, tapi benar-benar bikin rumah yang bersahabat sama iklim tropis. Desainnya itu pinter, dia merespon cuaca, manfaatin cahaya dan angin, dan yang paling penting, lebih mentingin fungsi daripada hiasan-hiasan yang nggak perlu. Keuntungannya tuh bukan cuma soal cakep-cakepan aja loh. Desainnya yang terbuka itu bikin sirkulasi udara lancar banget. Artinya, rumah jadi lebih adem alami dan kita jadi lebih hemat listrik kan? Otomatis jadi lebih ramah lingkungan dan perawatannya juga gampang. Dan ini poin penting nih, rumah kayak gini tuh investasi properti yang cerdas karena nilainya cenderung naik terus. Oke, dari konsep besar, sekarang kita turun ke sesuatu yang lebih nyata. Kita akan mulai dari cetak biru atau denah dengan ukuran yang paling umum dan fleksibel. Nah, ukuran 80 meter persegi atau yang sering kita sebut tipe 80, ini tuh titik awal yang ideal banget. Luasnya pas untuk keluarga kecil sampai menengah dan fleksibel banget buat diatur sesuai kebutuhan kita, tanpa harus punya lahan yang super besar. Coba bayangin deh, teras samping ini bukan sekedar hiasan. Ini tuh ibarat paru-paru rumah yang bikin udara bisa keluar masuk dengan bebas. Plus, kita jadi punya area santai sore yang lebih privat, nggak kelihatan langsung sama orang yang lewat di depan rumah. Nah, kalau yang ini, kita coba hilangkan sekat-sekat yang nggak perlu antara ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Hasilnya, semua aktivitas keluarga jadi terasa lebih nyambung. Jadi bisa tuh masak sambil tetap ngobrol sama yang lagi nonton TV. Suasananya jadi lebih hidup dan akrab. Oke, ide ketiga ini buat kamu yang pengen benar-benar melebur sama alam. Dengan adanya teras di samping dan di belakang, batas antara di dalam dan di luar rumah itu jadi makin tipis. Ini bukan lagi sekedar rumah, tapi udah kayak oase pribadi buat nikmatin udara segar. Inilah esensi sejati dari hunian tropis. Oke, denahnya udah kebayang ya. Sekarang, yuk kita lanjut buat ngebentuk karakter visual dari rumah ini. Dua elemen kuncinya adalah atap dan cara kita mengelola cahaya alami yang masuk. Di sini nih, biasanya ada dilema. Mau pilih atap pelana yang klasik, praktis, hemat biaya, dan pastinya aman banget pas musim hujan. Atau mau pilih atap datar yang kelihatannya super modern dan bisa kasih kita bonus rooftop garden? Pilihannya ada di tangan kamu. Mau efisiensi klasik atau gaya modern dengan sedikit PR soal panas? Nah, ini dia tantangan terbesarnya kalau tinggal di iklim tropis. Kita kan pengen rumah yang terang benderang, tapi kita juga nggak mau rumahnya jadi panas kayak oven. Jadi gimana dong solusinya? Kuncinya itu bukan nolak cahaya, tapi menyaringnya. Jendela lebar itu harus, tapi kita kasih kacamata hitam buat bangunan. Misalnya pakai secondary skin atau roster beton. Cahayanya tetap masuk, tapi panasnya ketahan di luar. Buat area tengah rumah yang biasanya gelap, kita bisa bolongin atapnya pakai skylight. Dan kalau butuh privasi, pakai glass block aja. Cahayanya masuk, tapi jadi cantik dan buram. Kita udah ngebahas konsep, denah, sama estetikanya. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu dan paling bikin penasaran. Kira-kira butuh biaya berapa sih buat ngebangun ini semua? Kita coba pakai asumsi pembangunan di tahun 2026 ya. Oke, mari kita bicara angka. Untuk rumah seluas 80 meter persegi dengan material kualitas standar, kamu perlu siapin anggaran awal sekitar 360 juta rupiah. Tapi penting banget buat dicatat, ini baru biaya bangunannya aja ya, belum termasuk harga tanah dan ngurus izin-izinnya. Angka tadi itu sangat tergantung sama pilihan material kamu. Kalau kamu mau naik kelas ke kualitas medium, misalnya pakai lantai granit dan cat yang lebih bagus, anggarannya bisa naik ke kisaran 500 jutaan. Mau lebih mewah lagi, pakai marmer atau kayu jati kelas premium, biayanya bisa banget nembus 700 juta rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat uang kita itu larinya kemana aja. Lihat deh porsi terbesarnya, 40% itu habis untuk struktur.
Ini tuh ibarat tulang punggung rumah kamu, pondasi, tiang, rangka atap. Jadi, ini adalah pos terakhir di mana kamu boleh berhemat, karena ini menyangkut keamanan dan kekuatan bangunan untuk puluhan tahun ke depan. Jadi, pada akhirnya, semua elemen yang kita bahas tadi, mulai dari denah yang terbuka, pilihan atap yang tepat, sampai permainan cahaya alami, semuanya itu kembali ke filosofi inti ini. Ini bukan sekedar gaya arsitektur, tapi ini adalah cara hidup yang lebih simpel dan lebih terhubung dengan alam di sekitar kita. Nah, setelah kita lihat semua ide ini, sekarang giliran kamu buat bermimpi. Kalau kamu cuma bisa pilih satu fitur aja, kira-kira apa yang paling penting? Apakah teras samping buat ngopi pagi, dapur terbuka buat kumpul keluarga, atau mungkin rooftop buat lihat bintang? Apa sih satu hal yang wajib banget ada di rumah impian kamu?